Kembali lagi kita di Ibadah Anak Antioquia. Sekarang sebelum kita mulai ibadah kita akan angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian ini dari awal ya teman-teman. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena pada sore hari ini kami boleh berkumpul untuk melakukan ibadah online anak kami. Sertailah ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya agar kami tidak mengalami gangguan apapun dari awal hingga pada akhir ibadah. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga aku harap teman-teman sehat-sehat semua ya. Sekarang kita akan mulai ibadah kita akan angkat pujian Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh
sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada Yesus perlindunganku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada Yesus perlindunganku. Teman-teman, apakah teman-teman sudah capek? Kalau belum, kita akan angkat satu pujian lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Teman-teman tahu kan lagunya? Kalau tahu, yuk kita nyanyikan bersama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Puji
Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu karena kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah telinga serta pikiran dan hati kami, supaya kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan menanamkannya di hati kami sehingga bisa berbuah lebat untuk kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
adik-adik, jumpa lagi dengan kakak ya. Kalau kita masih bisa ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan dan berkat Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita, dan perlindungan Tuhan yang senantiasa dalam kehidupan kita. Kali ini kakak akan membawakan topik renungan berjudul sukacita. Berjudul sukacita. Sukacita yang mana? Sukacita sejati. Sukacita sejati yang bisa dikerjakan dan hanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mendengar kata sukacita, pasti kita akan berpikir, oh itu hubungannya dengan hati yang gembira, ya, hati yang girang-girang, ya. Karena apa? Karena satu keadaan, karena satu situasi di mana semua atau satu keinginan kita tercapai, ya, atau cita-cita kita tercapai, atau sesuai kenyataan yang kita terima adalah sesuai dengan keinginan kita, ya. Kita pasti bergembira, ya. Kita pasti suka hati, kita pasti girang, dan kita pasti bahagia, ya. Nah itu, ya, kalau itu orang bicara, oh girang hati, oh bahagia, oh senang, oh ya, itu kalau keinginan sesuai tercapai dengan apa yang kita minta, ya. Tapi kalau dibalik dari semua itu, kalau keinginan tidak tercapai, ya, tidak sesuai dengan keinginan, kenyataan tidak sesuai dengan keinginan kita, atau bahkan tidak, apa adik-adik, hati kita bahagia, sedih, ya kan? Sedih lah, jadi wajahnya tidak bersemangat, ya. Jadi dibalik, jadi ada kebalikan. Kalau sukacita atau girang gembira atau riang hati, itu kalau keinginan kita tercapai sesuai dengan keadaan yang kita dapati adalah sesuai dengan cita-cita kita. Pada saat keadaan tidak sesuai dengan cita-cita kita, maka kita akan bersedih. Kita tidak akan bergembira, tidak akan beriang hati, tidak akan bahagia. Ya, di sini kita lihat sukacita, bahagia dalam hal ini, atau senang hati, ya, happy, ya, itu semua tergantung keadaan yang kita alami, ya, yang kita alami dan kita rasakan, ya, karena sesuai dengan keinginan kita, sesuai apa yang kita mau, ya, ya. Ya, jadi itu tergantung dengan keadaan, ya, atau perasaan kita. Namun, ya, sukacita sejati, ya, itu adalah sukacita sejati yang benar-benar sukacita, ya. Apapun itu keadaannya, ya, mau ada di depan sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita tetap sukacita yang sukacita. Tetap sukacita yang sukacita, ya dari, ya. Sukacita yang sukacita sejati. Sukacita yang tidak bisa tergantikan apapun. Mau itu tadi kakak bilang tidak sesuai dan tidak sesuai, kita tetap mempunyai sukacita. Terus tetap mempunyai sukacita. Jadi sukacita sejati itu tidak tergantung dari keadaan yang kita alami atau perasaan, ya, yang kita alami, ya. Karena itu datangnya cuma dari Tuhan Yesus, ya. Cuma Tuhan yang berikan itu melalui Roh Kudus. Nah, adik-adik, ya, makanya kenapa pentingnya kita minta Roh Kudus itu setiap hari hadir dalam kehidupan kita, ya, setiap detik, setiap menit memenuhi kehidupan kita. Nah, sukacita sejati hanya dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, melalui Roh Kudus, ya, hanya datang dari siapa? Dari Tuhan Yesus kepada kita, ya, yang tidak akan putus-putusnya, tidak akan habis-habisnya, tidak tergantung oleh situasi dan kondisi atau perasaan yang kita alami. Nah, Alkitab berkata tentang sukacita itu satu. Nah, tadi kakak udah bilang kan, sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus. Satu tuh sukacita itu adalah masuk dalam buah roh, ya. Galatia 5 ayat 22, ya. Buah roh. Nah, kita baca sebentar nih. Dede baca cepet ya, buka Alkitab, kita baca dulu, ya. Tetapi Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Kebaikan, kesetiaan, ya. Di situ Galatia 5 ayat 22, ya. Jadi sukacita itu masuk di dalam buah-buah roh. Nah, yang selanjutnya Filipi 4 ayat 4, dan ini penting adik-adik, ya. Ini termasuk ini perintah Tuhan pada kita, ya. Bersukacitalah senantiasa tuh.
Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa ya. Jadi sukacita sejati itu adalah sukacita yang sukacita. Jadi sukacita yang sukacita senantiasa. Sukacita terus tidak tergantung keadaan atau tidak tergantung apa yang kita alami atau perasaan yang kita rasakan. Jadi di sini di Filipi 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 2 kali Tuhan bilang bersukacitalah, berarti perintah ini adalah pesan yang penting. Ya, di sini adalah pesan penting dari Tuhan, dan karena sukacita itu hanya Tuhan yang berikan, dan sukacita itu di sini mengandung kekuatan bagi kita anak-anak Tuhan untuk melampaui segalanya dan akhirnya jadi umat pemenang. Jadi tidak tergantung keadaan yang kita alami, senang, sedih, susah, kita tetap bersukacita. Dan ini perintah Tuhan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, selanjutnya tadi sukacita itu kekuatan. Ada sering dengar kalau sukaan dari Tuhan itu kuatku. Tuh sering dengar lagu di gereja atau mama papanya sering menyanyikan itu ya. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Nah, sekarang selanjutnya di Nehemia 8 ayat 11b ya. B itu yang bawahnya ya. Di situ yang paling bawah, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tadi sukacita sejati apa? Buah-buah rohnya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Nah, jadi adik-adik minta Roh Kudus setiap hari ya, supaya bisa melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan tadi apa? Bersukacitalah senantiasa. Karena apa? Itu mengandung kekuatan ya untuk mengatasi segalanya ya, mengatasi apa yang kita alami apapun itu, sehingga kita dapat tetap setia dan dapat bertahan dan tampil sebagai umat-umat pemenang. Ya, yang ketiga tadi ada apa? Ya, sukacita itu adalah perlindungan. Jadi sukacita itu mengandung kekuatan. Sukacita itu memberikan kekuatan dan perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kakak mau melanjutkan bahwa sukacita tadi dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Ya, jadi Roh Kudus memampukan kita ada melakukan hal 4 ini ya, sehingga kita ada di dalam sukacita senantiasa apapun itu ya. Jadi satu adalah tidak usah khawatir, jangan khawatir terhadap apapun juga. Kalian mungkin udah tahu ya lagu-lagunya tentang jangan kamu khawatir itu ya, udah tahu ya semuanya lagu-lagunya itu ya. Di Matius 6 ayat 34 dibilang ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kadang-kadang kita khawatir kayak tadi ya, masa depan kita gimana ya, kalau nanti saya tidak bisa sekolah ya. Kadang-kadang sekarang ini saya masih SD, mungkin butuh waktu 10 tahun lagi mencapai cita-cita saya. 10 tahun lagi ibu bapak saya masih hidup nggak, saya masih punya biaya nggak, atau saya udah di mana nih hidupnya, atau gimana ya sekarang dunia ini ya, kok udah serem-serem ya, banyak gempa bumi segala macam, gimana ya saya masih bisa mencapai nggak tujuan hidup cita-cita saya ya. Banyak kita berpikir seperti itu, tapi yakinlah adik-adik bahwa itu di dalam doa, karena masa depan itu Tuhan yang punya, dan masa depan yang dirancangkan bagi kita semua adalah masa depan yang damai sejahtera ya. Dan ada lagi juga yang khawatir tentang sekarang saya mungkin masih SD ya, tapi orang tua tidak mempunyai pekerjaan tetap ya, bagaimana saya mau SMP, SMA, bagaimana saya mau melanjutkan sekolah aja supaya saya bisa bekerja. Nah itu mungkin kita juga khawatir. Nah tadi kakak bilang tetap bawa dalam doa, yakin dan percaya rancangan Tuhan damai sejahtera tidak akan dibiarkan kita meminta-minta ya ke depannya ya, tapi yakinlah itu, yakin dan tetap itu bawa dalam doa ya, jangan khawatir kesusahan sehari untuk sehari. Karena apa? Tuhan yang punya masa depan, Tuhan yang memelihara hidup kita. Kenapa? Kita ini milik Tuhan, gak akan Tuhan biarkan miliknya itu ya menjadi sedih, menjadi kacau ya, karena kita milik Tuhan. Makanya dia harus tetap ya setia, bertahan, bersukacita dalam Tuhan ya. Nah itu yang pertama tadi, jangan khawatir. Yang kedua, tadi jangan khawatir juga ini satu adik-adik, ini kan kalau adik-adik yang masih kecil tuh suka takut juga kan, kemana,
aku takut nih mau tidur sendiri, aku mau takut ke toilet sendirian gitu, aku takut nih gelap gitu ya. Nah adik-adik di dalam hal ini, adik-adik yang kecil juga tetap berdoa, Tuhan Yesus tolong jaga aku mau tidur sendiri, Tuhan Yesus tolong jaga aku mau ke toilet. Tetap berdoa sama Tuhan ya, ya Tuhan dengar ya. Jadi itu jangan khawatir, jangan takut apa-apa. Adik-adik pikir kakak nggak pernah khawatir, kakak nggak pernah takut. Kakak juga sering takut, namun kakak berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus tolong aku, usir kekhawatiranku karena Tuhan besertaku. Tuhan Yesus jaga aku, amin, amin, amin. Jadi kadang-kadang kalau kakak takut tuh, kalau kakak khawatir takut, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin. Ya. Nah, tadi pertama jangan khawatir, kedua tadi pertama jangan khawatir ya. Nah yang kedua nih, kita mau yang kedua adalah berdoa untuk segala hal. Apa aja berdoa ya. Tuhan Yesus tuh bukan cuman dengerin hal-hal yang rohani gitu ya. Oh ini hal rohani, hal gereja ya didengerin ya, hal pelayanan, hal apa gitu ya. Tapi Tuhan Yesus juga mendengarkan semua hal tentang kehidupan kita. Yang detail-detail kecil-kecil kehidupan kita Tuhan mau dengar. Kayak tadi kalau lagi jalan kan di gelap-gelap sendirian, kita berdoa sama Tuhan ya. Semua hal ya. Semakin kalau kita lagi khawatir ya kita berdoa, ya, rasa khawatir itu hilang, pasti hilang ya. Percaya ya, tapi percaya rasa khawatir hilang ya. Jadi semua hal ada di bawah. Ada boleh yang ada nggak mau, ada mau berdoa tapi nggak mau didengar orang ya, malu ya. Berdoa berhasil sama Tuhan, curhat sama Tuhan itu lebih baik ya. Pasti yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jawabannya ya, di dalam hati adik-adik sendiri, dalam doa adik-adik. Nah itu tadi yang kedua ya, berdoa dalam segala hal ya, apapun itu yang menjadi kekhawatiran adik, berdoa. Itu ada hubungannya tuh, kekhawatiran, berdoa dalam segala. Yang ketiga nih, mengucap syukur. Kalau kita lagi berdoa tuh harus mengucap syukur ya. Mengucap syukur akan apa keadaan diri kita, karena kan Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, dan Tuhan memberikan damai sejahtera selalu dalam rancangan masa depannya bagi kita. Jadi adik-adik kadang-kadang mungkin aduh coba ya Tuhan ya, orang tuaku sekaya dia, atau aku tidak secantik dia, aku tidak seganteng dia. Semuanya harus bersyukur karena Tuhan memberikan kita hidup yang baik nih, bisa dengerin firman Tuhan nih sekarang, dan yakin dan percaya adik-adik itu diberikan kekuatan dan juga diberikan namanya berkat ya, berkat jasmani ya. Adik-adik masih bisa hidup, bisa makan, dan adik-adik sehat ya. Pagi-pagi bangun bisa hirup udara segar sehat ya. Itu semua berkat Tuhan. Nggak ada yang bisa kasih, itu cuman Tuhan ya. Bisa kasih adik-adik hidup sehat dan baik ya. Semuanya itu cuman berkat Tuhan ya. Nah adik-adik itu harus bersyukur ya. Jadi setiap kali adik-adik jangan lupa ya, berdoa adik-adik harus bersyukur. Melangkah atau adik lagi pikiran, adik bersyukur Tuhan atas hidup ini. Terima kasih, amin ya. Nah itu tadi mengucap syukur. Yang keempat ya, tadi sudah berdoa, tidak boleh khawatir, jangan khawatir, berdoa dalam segala hal. Itu ada hubungannya tuh, kalau khawatir berdoa dalam segala apapun itu, terus dan berdoa itu kita selalu bersyukur ya, berterima kasih ya sama Tuhan ya atas semua yang Tuhan berikan sama kita. Yang keempat ini selalu berpikiran apa? Positif, selalu berpikiran yang baik ya, selalu berpikiran aduh Tuhan jangan-jangan gak dikasih nanti kalau ke depan aku jadi ini, aku mau sekolah ini, Tuhan gak ngasih nih kali gini, gak ngasih gini. Jangan berpikiran begitu ya, soalnya apa nih kelihatannya sulit banget nih Tuhan gini. Jangan berpikiran seperti itu. Tuhan itu adalah Allah yang setia ya, dan mendengar setiap doa kita. Dan rancangan tadi kembali, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan selalu pada saat adik-adik mengalami kesulitan, kesusahan, selalu ingat kebaikan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik bisa mengucap syukur. Dan itu yang kakak bilang adalah selalu berpikiran positif, selalu ingat kebaikan Tuhan. Tidak, Tuhan itu Allah yang maha kuasa dan penuh kasih. Jadi 4 hal itu, yang tadi itu jangan khawatir, yang kedua berdoa dalam segala hal, yang ketiga mengucap syukur dan selalu berpikiran yang benar, positif ya, yang baik ya, yang selalu mengingat kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita ya. Itu semua ada hubungannya. Dan kalau adik-adik itu melakukan hal ini ya, gak gampang
ya. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan hal ini. Adik-adik melakukan hal yang 4 babnya. Nah, adik-adik beroleh sukacita yang sejati. Dan adik-adik sukacita sejati itu ya akan memberikan kita kekuatan dan perlindungan ya di dalam kehidupan kita. Nah, adik pasti dengar dong. Siapa nih? Pasti ingat dong. Mau dengar dong. Siapa nih? Contoh sih yang punya sukacita sejati. Siapa adik-adik? Kakak contohkan. Adik udah sering dengar tuh. Rasul Paulus itu tadinya tidak percaya Tuhan. Pada saat dipanggil Tuhan, nah dia pikir, oh pada saat dipanggil Tuhan hidupnya senang dong ya. Senang-senang aja, happy-happy aja. Enggak. Ya. Hidupnya itu untuk memuliakan Tuhan ya dengan tubuh jiwa raganya. Ya, jadi itu hal yang tidak gampang ya. Rasul Paulus dikejar di penjara ya. Ada pernah dengar Rasul Paulus di penjara, keluar masuk penjara ya. Waktu di penjara dia bernyanyi karena apa? Sukacita sejati nempel udah di dalam jiwa Rasul Paulus. Roh Tuhan nempel, udah lekat dengan Tuhan ya. Waktu nyanyi yang di penjara ya nyanyi dengan sungguh-sungguh dan dengan percaya ya, dengan rasa sukacita ya, pasti ya itu semuanya akan menjadikan kekuatan bagi Rasul Paulus. Kekuatannya bukan bagi Rasul Paulus aja, kekuatan coba deh kalian lihat ya, sukacita sejati nyanyi kan semua kekuatan Rasul Paulus yang untuk mengatasinya. Buktinya apa? Itu pintu-pintu terbuka, pintu-pintu di penjara terbuka, brak. Itu dahsyat ya kekuatan Allah ya. Kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu ya. Dan itu tetap Rasul Paulus lakukan setelah keluar dari penjara, tetap menginjili, nggak kapok, nggak ketakutan, nggak. Kenapa? Sukacita itu, sukacita sejati melekat sama Rasul Paulus ya. Jadi sukacita sejati melekat pada Rasul Paulus. Kita lihat nanti kalau ada baca sendiri di Filipi 4 tuh perkataan Rasul Paulus tadi, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4, ayat 6 sampai 7 dan ayat 13. Adik-adik boleh lihat ya betapa sukacita sejati itu ya ada dalam hidup Rasul Paulus sampai Tuhan memanggil dia. Ya, jadi itu salah satu contoh ya bagaimana seseorang anak Tuhan ya yang menginjil kemana-mana. Rasul Paulus itu yang menyebarkan agama, menyebarkan kabar baik di mana-mana ya, menyebarkan berita tentang Kristus di mana-mana ya, sampai saat ini di belahan dunia ya Rasul Paulus ya dikenal orang ya. Di mana? Karena Rasul Paulus dengan kekuatan dari Tuhan ya, dengan sukacita sejati itu, dengan kekuatan dari Tuhan ya memenangkan banyak jiwa ya. Jadi itu sukacita sejati itu memberikan kekuatan dan perlindungan. Itu contohnya tuh Rasul Paulus ya adik-adik ya. Jadi kalau kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus itu dia ada sukacita sejati yang benar-benar. Karena dia berserah sama Tuhan dan minta Roh Tuhan terus membimbing hidupnya. Nah adik-adik, sekian dulu nih firman Tuhan ya. Jadi intinya sukacita sejati itu adalah sukacita yang tidak bergantung dari keadaan atau keadaan yang kita alami ya. Keadaan yang kita alami ya. Kalau impian kita tercapai, apa yang kita mau kita dapatkan ya, tidak tergantung dari keadaan yang kita atau perasaan yang kita alami. Tapi sukacita sejati itu apapun itu, adapun apapun kapanpun, sukacita sejati itu tetap ada terus ya. Apapun keadaan yang tetap ada terus. Karena apa? Karena itu adalah dari Tuhan Yesus ya. Kekuatan dan sukacita itu adalah kekuatan yang diberikan Tuhan Yesus sama kita anak-anak Tuhan. Dan sukacita sendiri itu hanya Tuhan yang bisa memberikan dan dikerjakan melalui Roh Kudus sehingga memberikan kekuatan dan perlindungan sama kita anak-anak Tuhan. Jadi itu adik-adik ya mengenai sukacita, singkat mengenai sukacita yang sejati ya, yang hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus dan memberikan perlindungan dan kekuatan bagi kita. Dan hanya sukacita sejati hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, memberikan perlindungan dan kekuatan bagi kita ya, sehingga kita tampil menjadi umat-umat pemenang ya. Dan adik-adik untuk hafalannya nih ada ya Filipi 4 ayat 4 ya adik-adik ya. Baca ya Filipi 4 ayat 4 ya hafalannya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah
Jadi sukacita sejati diberikan Tuhan sama kita sehingga kita dapat kuat melalui semuanya, dan juga itu merupakan perlindungan bagi kita. Dan adik-adik ingat, sukacita sejati itu hanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Sukacita sejati hanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam kita, dan itu memberikan kita kekuatan dan perlindungan. Ya, adik-adik di situ ya. Jadi inti topik dari renungan firman Tuhan kali ini adalah mengenal mengenai sukacita sejati. Ya, jadi adik nanti baca boleh yang kakak sebutkan firman Tuhannya, kakak baca ya. Oleh karena itu sekarang kakak udah akhiri semuanya pembacaan perenungan tentang firman Tuhan. Ingat ya adik-adik ya, sukacita sejati hanya dikerjakan oleh Roh Kudus, hanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus ya, yang tidak tergantung oleh keadaan apapun ya, atau perasaan apapun. Dan itu sukacita sejati itu memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita umatnya, sehingga kita akan tampil sebagai apa adik-adik? Umat pemenang. Karena itu lagunya, kita lah umat pemenang ya. Nah ya, jadi sekian firman Tuhan. Jangan lupa Filipi 4 ayat apalanya ya, jangan lupa ya. Nah mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa melewati hari-hari kami dengan baik, itu semua karena kuat kuasa anugerah Tuhan semata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan menyatakan kalau sukacita sejati Tuhan berikan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan yang mampu memberikan sukacita sejati. Tuhan Yesus Kristus yang mampu memberikan sukacita sejati dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus biarkan Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus kami bisa melakukan perintah Tuhan tetap bersukacita senantiasa, karena sukacita itu adalah kekuatan dan perlindungan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, biarkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah-buah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Segala kuasa jahat Tuhan yang mencoba mencuri benih firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus, Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan juga Tuhan ampuni kami akan segala dosa kami yang kami perbuat sengaja. Mungkin kami lagi mendengarkan firman ada yang main-main, atau mungkin kami dalam membawakan firman juga ada yang salah dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus ampuni kami, Tuhan Yesus ampuni juga kami akan segala dosa kami yang perbuat sengaja. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, dalam hati dan pikiran kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Puji Tuhan, teman-teman, bagaimana firman Tuhan tadi? Pasti seru kan? Sekarang kita akan tutup ibadah kita akan angkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Berhari ini Tuhan ada. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami tadi boleh mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami akan tutup ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan karena kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih juga sudah menyertai dan ibadah kami tidak mengalami gangguan. Berkatilah kakak-kakak yang sudah bertugas hari ini. Yang tadi kakak-kakak sudah menceritakan kebaikan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bisa ditanamkan di dalam hati kami dan berbuah lebat ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami, untuk mama papa, kakak adik, om tante, opa oma. Berikanlah kesehatan di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi doa kami, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah.